warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan diberi semangat oleh Allah, sehingga kita bisa belajar kembali dalam pelajaran, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menganalisis makna dan macam-macam kiamat. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di depan. Kira-kira adakah di antara gambar-gambar tersebut yang pernah kalian alami? Perhatikan anak-anak ya, itu ada gambar gunung meletus, ada kebanjiran, kebakaran, kematian, gempa bumi, dan kecelakaan. Dari gambar tersebut, adakah anak-anak yang pernah mengalaminya? Pastinya anak-anak pernah dong mengalami. Nah, anak-anak, gambar tersebut menunjukkan bahwa itu tanda hari kiamat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan makna hari kiamat. Makna hari kiamat akan tertuang di dalam dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli tersebut, dalil akli yaitu berdasarkan dari akal, sedangkan dalil nakli berdasarkan dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Adapun hari kiamat ini dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Anak-anak, marilah kita membaca surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa tentang hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini akan hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan hari kiamat itu akan terjadi, anak-anak? Hari kiamat itu akan terjadi, tidak ada seorang pun yang tahu, anak-anak. Akan tetapi kita harus yakin dan kita harus percaya bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Karena hari kiamat itu kita mengimaninya termasuk rukun iman yang kelima. Kemudian apa yang terjadi ketika hari kiamat, anak-anak? Pada hari kiamat itu seluruh manusia di muka bumi ini akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup, anak-anak. Setelah hari kiamat, kita ngapain, Bu? Nah, setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu manusia akan dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia, ya anak-anak ya. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan amalannya saat
berada di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Tiada satupun yang peduli dengan sesama. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama hidup di dunia, anak-anak. Apakah ia menerima amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan? Jika amalan kebaikan lebih baik, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Tetapi sebaliknya, anak-anak, jika amalan keburukan lebih banyak, lebih berat, maka nerakalah tempatnya. Sudah terjawab kan? Apa yang menjadi pertanyaan anak-anak di dalam benak hatinya? Baiklah anak-anak, untuk berikutnya marilah kita membahas macam-macam hari kiamat. Yang pertama, kiamat itu ada kiamat sughra, yakni kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro, yakni kiamat besar. Dari kiamat sughra ini, tahukah kalian apa maksudnya kiamat sughra, anak-anak? Kiamat sughra yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir. Nah, kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapapun dan dimanapun. Seperti yang sering kita lihat, sering kita amati atau sering kita temui, yaitu tentang kematian. Itu termasuk tanda kiamat kecil, anak-anak. Kiamat sughra atau kiamat kecil dapat terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri, anak-anak. Misalnya anak-anak naudzubillah berkendaraan tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan. Kemudian ada orang yang membakar hutan, ada orang yang menebang pohon yang tidak terkendali, sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai, anak-anak. Itu bisa mengakibatkan banjir. Itu termasuk kiamat sughra. Kemudian sekarang kiamat kubro. Anak-anak, kiamat kubro itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan. Anak-anak bisa bayangkan bagaimana seandainya bumi, matahari itu bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta ini dihancurkan oleh Allah, manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat, anak-anak, dibanding kiamat sughra. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan akan terjadi, anak-anak. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat kubro itu akan terjadi. Hanya Allah, anak-anak, yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro ini. Anak-anakku sekalian, macam-macam kiamat sudah. Nah, sekarang untuk berikutnya anak-anak belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Anak-anak, hari kiamat itu ditandai yang pertama, banyaknya para ulama muslim yang wafat. Sekarang ini sudah banyak, anak-anak, ya, ulama-ulama pada dipanggil oleh Allah. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Contohnya, sekarang sudah banyak sekali pemuda yang lulus SD, sudah menginjak SMP, sudah tidak mau belajar mengaji lagi. Banyak kan anak-anak, ya, yang seperti itu. Padahal mengaji itu sampai kapanpun, biar anak-anak mengerti ilmu agama.
Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Sekarang sudah banyak sekali anak-anak yang berbuat maksiat itu tanpa sedikit pun ada rasa malu, dan kejahatan dimanapun sudah terjadi anak-anak. Tanda-tanda berikutnya yaitu banyak laki-laki yang perilakunya itu seperti perempuan anak-anak. Dan sebaliknya perempuan perilakunya seperti laki-laki. Banyak kan anak-anak yang seperti itu ya. Kemudian tanda yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Banyak anak-anak kita saksikan di negara sebelah ya, itu kerusuhan. Di negara kita pun juga banyak kerusuhan. Kemudian yang keenam, tandanya yaitu minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba sudah bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminal yang merajalela. Banyak anak muda sekarang masih muda, banyak yang minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Itu anak-anak merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Untuk yang berikutnya yaitu yang terakhir tanda hari kiamat, yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Anak-anak, kalian bisa memperhatikan di sekeliling kalian bahwasannya tanda-tanda hari kiamat itu sudah banyak terjadi di sekitar kita. Maka sikap kita harus hati-hati anak-anak ya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Anak-anakku sekalian, dari pembelajaran tadi ada hikmah yang perlu kita imani. Dari hari akhir ini, hari kiamat ini, ada hikmah yang perlu kita ambil. Yang pertama, dengan pembelajaran kali ini, harapannya kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi anak-anak. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Anak-anak, jangan malas atau jangan ragu untuk beramal baik, jangan malu. Anak-anak harus selalu beramal baik untuk bekal kelak kita nanti di akhirat. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Banyak sekali contohnya anak-anak ya yang dilarang oleh Allah, diantaranya minuman keras, mengkonsumsi narkoba, kemudian memfitnah, mencuri, dan bahkan tidak mau mengerjakan sholat. Itu termasuk yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, kita harus belajar selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan. Belajar anak-anak ya, walaupun sulit, kita harus belajar menjadi orang yang jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Yang kelima, hikmah yang dapat kita peroleh yaitu selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah kita. Menjaga ini banyak sekali caranya anak-anak ya, agar lingkungan sekolah kita tetap aman, tetap baik. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan ibadah sholat 5 waktu. Ini berat sekali anak-anak. Pada saat anak-anak kerepotan itu sudah biasanya lupa dengan sholatnya. Anak-anakku sekalian, ibu berpesan, serepot apapun, sesibuk apapun anak-anak, jangan sampai kalian itu meninggalkan sholat ibadah sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah. Anak-anak sekalian, itulah tadi pelajaran hari ini tentang hari kiamat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari sini, ibu berpesan, anak-anak, mari kita selalu berbuat baik dan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.